Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang saya Pendeta Eko Yohanes bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk menggali firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini ada karena anugerah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara layak untuk menerima kasih-Nya Tuhan. Kasih yang baru yang Tuhan limpahkan atas hidup Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan juga akan menyertai setiap kita. Ia akan terus membuka jalan buat kita untuk setiap kebaikan demi kebaikan kita. Saya percaya janjinya ya dan amin akan terjadi atas hidup saudara. Saya juga percaya bahwa hari ini ketika kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, setiap sakit disembuhkan, setiap kelemahan dikuatkan. Amin, haleluya. Mari kita bersama-sama melanjutkan penggalian Alkitab kita pada perikop selanjutnya yang tercatat di kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30 sampai yang ke-35. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. LAI memberikan sebuah judul, Petrus akan menyangkal Yesus. Ayat yang ke-30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Haleluya. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk mengajar kita secara pribadi. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru yang Bapa berikan buat kami, untuk kami boleh memberikan waktu kami menggali firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk kami mengerti apa yang Bapa mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk merefleksikan diri kita dengan belajar melalui perikop ini. Petrus akan menyangkal Yesus. Ini adalah hari-hari terakhir di mana Yesus akan disalibkan. Dikatakan di ayat yang ke-30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Sebelumnya Tuhan menetapkan perjamuan malam dengan mengajak murid-muridnya untuk makan roti dan anggur. Dikatakan di situ bahwa roti itu adalah tubuh Kristus, tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, dan anggur itu adalah darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dan sesudah Yesus melakukan perjamuan malam dengan menyanyikan nyanyian puji-pujian, maka Yesus menyampaikan sesuatu yang menggoncangkan hati murid-muridnya. Dikatakan ayat 31, mereka akan tergoncang imannya karena Yesus, sebab Yesus akan dibunuh. Dalam ayat ini diumpamakan bahwa Yesus adalah seorang gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai karena gembala itu akan dibunuh. Ayat ini adalah sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, dan saatnya akan segera tiba bahwa gembala itu akan dibunuh. Saya mau tekankan bahwa kematian Yesus Kristus ini bukan karena ulah Yudas Iskariot yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Bukan karena kelemahan dari Tuhan Yesus sehingga Yesus tidak bisa melarikan diri dari bahaya yang akan mengancamnya, dari pembunuhan yang direncanakan oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan para imam-imam, para pemimpin-pemimpin agama.
Namun sekali lagi, karena kasih Kristus yang besar atas hidup setiap kita, maka Ia tidak melihat dan melupakan betapa kejamnya, betapa kejinya, betapa jahatnya orang-orang yang mereka-rekakan sesuatu yang buruk untuk menyalibkan Yesus. Alkitab memang mencatat bahwa Yesus harus disalibkan mati untuk menebus dosa manusia. Namun celakalah orang yang mereka-rekakannya. Yesus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, maka Ia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa iman mereka akan tergoncang. Domba-domba akan tercerai-berai karena gembalanya akan dibunuh. Kita juga sudah belajar bahwa domba-domba itu sangat bergantung dengan gembalanya. Manakala gembalanya dibunuh, maka tidak ada lagi sebuah pengharapan dari domba-domba itu. Domba-domba itu tidak lagi bisa hidup dalam tuntunan gembala karena gembalanya sudah dibunuh. Untuk itulah Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa iman murid-muridnya akan tergoncang. Seperti domba-domba yang kehilangan gembalanya, mereka akan tercerai-berai. Yang patut kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah, adakah sesuatu yang menggoncangkan iman kita? Apakah karena doa kita yang tidak pernah kunjung dijawab itu bisa menggoncangkan iman kita? Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Doa yang tidak kunjung dijawab itu menjadi alasan buat iman kita tergoncang. Kita tidak lagi mempercayai Yesus, kita tidak lagi berharap kepadanya, kita tidak lagi bergantung kepadanya, karena nampaknya segala sesuatu yang kita lakukan dalam doa itu akan berakhir dengan sia-sia. Ataukah pencobaan-pencobaan yang tidak kunjung berakhir membuat iman kita goyah, sehingga kita lepas atau cepat-cepat memutuskan untuk tidak lagi mengikuti Yesus. Kita melihat bahwa orang-orang fasik memiliki sebuah kehidupan yang enak, yang jauh dari pencobaan. Namun kita orang-orang percaya, kenapa Tuhan selalu izinkan pencobaan demi pencobaan yang tidak kunjung berakhir? Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara belajar firman Tuhan ini. Apakah itu menggoncangkan iman kita? Ataukah karena kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari kita menjadi goncang? Kita begitu khawatir dengan apa yang kita makan, minum, dan pakai, sehingga kita tidak mempercayai Tuhan. Kita meragukan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ataukah karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, kita menjadi goncang? Kita sudah percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus penyakitku akan sembuh. Kita sudah percaya bahwa Tuhan yang sudah menanggung segala sakit penyakit kita di kayu salib bersama kematiannya. Masakah Tuhan izinkan penyakit itu atas hidup kita? Kita percaya bahwa Tuhan ada dalam tubuh kita. Masakah Tuhan tidak menyucikan tubuh kita? Iman kita tergoncang karena hal itu. Ataukah juga karena hal-hal yang lain, tidak dapat jodoh ataupun yang lain, membuat iman kita goncang. Namun ketahuilah, jika dilihat dari ayat yang ke-32 berkata begini, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa di depan Tuhan sudah mempersiapkan apa yang kita perlukan. Doa-doa yang kita naikkan selama ini di depan kita, Tuhan sudah menyediakan jawaban. Pencobaan-pencobaan yang sampai hari ini mungkin tidak kunjung selesai dan berakhir, di depan kita selangkah lagi Tuhan akan segera mengakhiri pencobaan itu dan membiarkan setiap kita menang. Pergumulan-pergumulan kita tentang kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, sesungguhnya bahwa Tuhan sudah menyediakan apapun yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di depan kita. Dan kerinduan pengharapan untuk kesembuhan, dan kesembuhan itu Tuhan sudah sediakan di depan kita. Ataupun karena hal-hal yang lain yang saat ini membuat iman kita goncang, Tuhan sudah mereka-rekakan sesuatu yang baik di depan kita. Tugas kita hanya bersabar, menanti sampai jawaban Tuhan itu datang.
Pegang teguh janjinya Tuhan, bahwa ia tidak lalai terhadap janjinya. Dan Tuhan berkata begini, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sesungguhnya yang membuat iman kita tergoncang adalah ketidakmengertian kita atau kurang kenalnya kita kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa hal ini akan terjadi. Anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan disalibkan, anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Anak manusia harus mengalami siksaan dan aniaya untuk pengampunan dosa, untuk pemulihan, untuk jaminan keselamatan itu. Namun nampaknya ketidakmengertian murid-muridnya membuat mereka goncang dalam iman. Mereka mengabaikan semua yang Tuhan sampaikan atas hidup mereka. Mereka lebih cepat gusar sehingga mereka tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kita punya Bapa yang tahu apa yang terjadi di depan kita. Jika Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mengalami sesuatu yang menggoncangkan iman kita, sabarlah untuk menanggung segala sesuatu, karena di depan sudah ada jawaban. Sekarang kita akan perhatikan di ayat yang ke-33 sampai yang ke-35. Petrus menjawab, biarpun mereka semua goncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Yang kedua yang kita perlu refleksikan dari perikop yang kita pelajari hari ini adalah jangan merasa kuat dalam iman. Mungkin pengalaman Petrus melebihi murid-muridnya, membuat Petrus percaya diri bahwa ia adalah seorang yang kuat. Hal-hal yang dialami Petrus, mukjizat-mukjizat yang dialami Petrus secara pribadi memang benar membuat Petrus kuat. Mungkin pengalaman Petrus berjalan di atas air cukup untuk membuat imannya tetap kuat, sekalipun teman-temannya memiliki kegoncangan dalam iman. Mungkin juga pengalaman yang dialami secara pribadi dengan melihat dan mengalami sendiri mukjizat yang dikerjakan Yesus terhadap diri Petrus. Waktu Petrus mengambil koin dari mulut ikan untuk membayar pajak, itu cukup untuk membuat Petrus kuat. Petrus merasa begitu kenal siapa yang diikutinya. Ia begitu yakin dan percaya bahwa ia tidak akan pernah goncang. Sekalipun waktu itu Yesus menegur dan menasihati bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Namun Petrus merasa dirinya kuat. Dan Alkitab mencatat semua yang diucapkan Yesus terhadap Petrus terjadi. Iman-iman murid-muridnya goncang. Petrus yang merasa kuat itu pun tidak lagi mempertahankan imannya untuk percaya kepada Yesus. Malah ia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok pada malam itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, memang benar kita harus kuat. Namun lebih daripada itu kita harus benar-benar memegang teguh janjinya Tuhan. Kita harus memperhatikan peringatan-peringatannya. Kita harus memperhatikan setiap teguran-teguran Tuhan. Jangan mengabaikannya. Salah satu contohnya misalnya jika Bapak Ibu Saudara memiliki iman yang kuat dan Bapak Ibu Saudara mencoba untuk menyelamatkan lingkungan saudara yang begitu jahat dan kejam dengan ikut dalam perkumpulan-perkumpulan mereka, pemabuk, merokok. Harapannya adalah saudara bisa menerangi mereka. Namun Alkitab mencatat jangan hidup dalam perkumpulan-perkumpulan pencemooh. Namun manakala kita memaksakan diri kita untuk terjun dalam kehidupan mereka, kita dapati banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang merasa kuat ini terjatuh di lubang itu. Pernah mengalami pengalaman pribadi yang luar biasa bersama Tuhan,
Tidaklah cukup tanpa kita mempertahankan hubungan itu dengan Tuhan. Ya, murid-murid terjatuh, gagal, termasuk Petrus, menyangka waktu penganiayaan itu memisahkan antara Yesus dengan Petrus. Ketika hubungan kita dengan Tuhan itu terputus, sebenarnya kita tinggal menunggu waktu kapan kita untuk menyangkal Tuhan Yesus. Sebab itu penting untuk tidak kita berharap dan bergantung kepada hal-hal yang ajaib yang pernah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Tidak boleh juga kita bergantung kepada pengalaman pelayanan kita di dalam Tuhan. Namun kita haruslah membangun sebuah hubungan tanpa putus dengan Tuhan. Saya mau ingatkan bahwa kekuatan kita adalah di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk bisa menjadi kuat, kita harus ada dalam hadirat-Nya. Alkitab mencatat, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam keadaan yang tergoncang iman kita, maka nantikan Tuhan itu adalah cara yang terbaik. Sekalipun hari ini Bapak Ibu Saudara lemah, letih, lesu, beban berat, maka cara untuk dapatkan kekuatan adalah menghampiri hadirat Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, dan mempertahankan hidup berjalan bersama Tuhan setiap waktu, dari hari ke hari. Dua hal yang perlu kita perhatikan dalam perikop ini adalah yang pertama, jika Bapak Ibu Saudara mengalami keguncangan iman hari-hari ini, ketahuilah di depan selangkah lagi Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Tuhan akan menjawab, Tuhan mendengar, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Yang kedua adalah jangan merasa kuat. Kita boleh bermegah dan boleh kuat di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Sebab itu bangun terus persekutuan dengan Tuhan. Semakin hari semakin intim dan intim dengan Tuhan, sampai Tuhan panggil pulang kita ke rumah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau Tuhan dapati iman kami goncang, dan kami mencoba untuk lari dari iman kami, meninggalkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memperkuat iman kami, dan bawa kami untuk selalu Tuhan memiliki waktu bergaul karib dengan Tuhan, hidup berjalan bersama Tuhan setiap waktu. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami akan lemah dan mudah sekali terjatuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah jauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Jangan biarkan hadirat-Mu lalu atas hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Terjadilah segala yang ajaib, segala yang benar, segala yang luar biasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di penggalian Alkitab kita besok. Bye-bye.